Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita kali ini, yang mana kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-6 dari pembahasan serial atau silsilah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi dari 40 tahun pertama kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, kita masuk pada poin yang ke-6 yang berjudul wafatu ummihi Aminah, wafatnya ibunda beliau Aminah. Seperti biasa, penulis di sini menyebutkan sedikit atau sekelumit kisah tentang judul ini atau wafatnya ibunya Nabi Muhammad SAW. Penulis menceritakan bahwa suatu ketika Aminah itu keluar bersama anaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta pengasuhnya yang merupakan mantan budak bapaknya, yaitu Barokah atau Ummu Aiman. Dan pada kisah sebelumnya, ya, kita sudah sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikembalikan ke ibunya pada umur 4 tahun. Setelah sebelumnya diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun, terjadilah peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi dikembalikan ke ibunya dari 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi kira-kira 2 tahun. Nah, ketika Nabi sudah menginjak umur 6 tahun, suatu ketika ibunya ini pergi ke kota Madinah. Makkah Madinah itu jaraknya kurang lebih sekitar 500-600 km. Ya, zaman dulu, Pak, bukan sekarang. Dan tujuannya adalah untuk berziarah atau menziarahi kubur suaminya, yaitu Abdullah, di kota Madinah. Kemudian ibunya itu tinggal atau menetap di kota Madinah beberapa hari. Setelah itu pulang kembali ke Mekah. Jadi dari utara ke selatan, karena Madinah di utara, terus ke selatan. Nah, dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ketika sudah sampai daerah yang bernama Abwa. Abwa itu sekarang masih ada, nanti silakan dilihat di Google, itu masih ada. Kira-kira persis ya antara tengah-tengah antara kota Mekah dan kota Madinah. Ibunya itu sakit dan semakin parah sakitnya serta mati di situ. Ya, meninggal di situ. Dan dikuburkan di Abwa tersebut. Nah, Rasulullah SAW kelak di waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW suatu ketika berziarah kubur ibunya. Kemudian beliau duduk dan beliau mulai menangis, serta menjadikan orang-orang yang di sekitar beliau pun ikut menangis. Kemudian beliau mengatakan, ista'dzantu rabbi fi an azura qabri ummi fa'adzinali. Aku telah meminta izin kepada Tuhanku, kepada Allah, untuk aku berziarah kubur ibuku dan dia mengizinkanku. Wasta'dzantuhu fil istighfari laha falam ya'dzan li. Akan tetapi aku meminta izin untuk memohonkan ampun, istighfar untuk ibuku, akan tetapi dia, yaitu Allah, tidak mengizinkanku, tidak memberikan izin kepadaku. Ya, kenapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah,
ya. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ya, bahwa tidak boleh, atau dari hadis ini tidak boleh mendoakan orang yang kafir, orang yang mati kafir. Nah, baik, demikian sekelumit cerita seputar wafatnya ibunda beliau yaitu Aminah, yang sebenarnya ini adalah permasalahan yang sifatnya ilmiah, ya. Jadi kita tidak melibatkan hal-hal yang sifatnya itu perasaan di sini. Tetapi ini adalah fakta, dan memang inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam hal sejarah, ya. Mereka menyebutkan apa adanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita sadari bahwa sejatinya agama kita ini, ya, tidak didasarkan melainkan atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berita apapun yang ada dalam Al-Qur'an kita terima, sami'na wa ata'na, ya. Berita apapun yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka kita terima. Terlepas dari hal tersebut itu menyentuh perasaan hati nurani kita yang terdalam, atau kok ini sepertinya seperti ini, ya. Banyak orang itu berusaha untuk mengaburkan atau berusaha untuk membalik fakta bahwasanya ibunya Nabi Muhammad SAW itu mati kafir. Ibunya Nabi Muhammad itu mati dalam keadaan kafir. Demikian juga orang tuanya, demikian juga siapa? Bapaknya. Ya, demikian juga bapaknya, sebagaimana telah datang hadis riwayat Imam Muslim juga bahwasanya suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bapaknya. Bapak saya di mana? Ya, Nabi menjawab dengan wahyu. Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu. Nabi mengatakan bapakmu di neraka. Maka orang ini menangis. Tentunya kita sebagai seorang muslim, mukmin, tidak akan tega mengatakan, wah, Nabi ini mengatakan sesuatu yang menyedihkan orang. Memang apa adanya begitu. Orang ini bertanya, Nabi menjawab sudah. Nabi menjawab tentunya dengan dasar apa? Wahyu. Ketika orang ini pergi, dipanggil, ya sini. Ya. Nabi menambahkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ya. Nah, kita sedikit melihat apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dari kisah-kisah yang tidak kalah menyentuh tentang orang atau seorang nabi yang bapaknya itu ahli neraka. Ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya siapa? Azar. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Surat Al-An'am. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan selain Allah? Dalam surat yang lain disebutkan, surat Maryam, bagaimana bapaknya didakwahi dengan cara yang baik. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, halus ngomongnya. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang enggak bisa dengar, tidak bisa melihat, tidak memberikan manfaat sedikit pun? Sampai akhirnya apa? Bapaknya memilih untuk mengusir anaknya, ya. Kalau kamu tidak mau pergi, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah kamu benci, tidak senang dengan sesembahan-sembahan bapakmu ini? Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, aku akan rajam kamu. Rajam itu ditanam, dilempar sampai mati. Mati pelan-pelan. Aku akan siksa kamu sampai mati.
Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Sudah. Keselamatan atasmu. Maksudnya engkau tidak akan lagi mendengar hal-hal yang menyakitkan. Nabi Ibrahim pergi. Nah, yang tidak kalah menyentuh adalah kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Kelak nanti bapaknya Ibrahim ini akan ketemu dengan anaknya. Bapaknya Ibrahim itu mati, ya, mati. Dan kemudian apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala larang untuk memohonkan ampun bagi bapaknya. Ya, memohonkan ampun bagi bapaknya. Allah mengatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim." Dalam surat At-Taubah. Allah mengatakan tidaklah istighfarnya. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah diusir pergi begitu masih memohonkan ampun. Surat Maryam itu, "Sa'astaghfiru laka rabbi." Aku akan memohonkan ampun untukmu. Saking sayang Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Akan tetapi apa? Akhirnya ketika sudah jelas bahwasanya bapaknya Ibrahim ini mati kafir, musuh Allah, tabarra'a min. Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Nah, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, dalam hadis beliau, riwayat beliau rahimahullah, nanti kelak akan datang si bapak ini Azar, ya, dan dipertemukan dengan Ibrahim kelak hari kiamat. Ibrahim akan mengatakan, "Bukankah aku dahulu?" Bapaknya lusuh, mukanya berdebu, ya, mukanya apa? Berdebu. Ya, itulah muka-muka orang kafir begitu. Tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah, ya. Wajah-wajah orang kafir itu ketika itu akan diliputi dengan kekusaman, kusam. Dan mereka itulah wajah-wajah orang yang kafir dan pendosa. Kemudian apa? Ibrahim akan mengatakan, "Bukankah dahulu wahai Azar, wahai bapakku, aku sudah peringatkan kamu untuk ikut aku." Ini kata Ibrahim. Ya. Kemudian apa? Azar menyesali perbuatannya. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan, masih itu. Hari kiamat itu Nabi Ibrahim akan mencoba untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapaknya dapat syafaat. Dari siapa? Nabi Ibrahim. Bayangkan Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilullah, kekasihnya Allah. Enggak sembarang nabi. Rasul ulul azmi, itu nabi yang luar biasa tingkatnya. Nah, akan tetapi dengan keadaan yang seperti itu, Nabi Ibrahim memintakan untuk bapaknya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menolak bahwasanya syafaat itu tidak boleh bagi orang-orang kafir, ya, tidak boleh bagi orang-orang kafir. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu sudah berubah menjadi seperti seekor bob. Bob itu seperti kadal besar yang bob ini berlumuran darah. Kemudian apa? Kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, kalau seseorang kemudian merasa tidak terima, misalnya tidak terima dengan fakta, tentunya kita mengatakan fakta ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bahwasanya memang ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun. Kenapa? Ya kata Imam Nawawi tadi, karena matinya ibunya Nabi Muhammad itu mati kafir. Demikian juga bapaknya, ya. Maka mestinya kisah-kisah yang tadi itu jadi protes juga. Akan tetapi kan masa iya seseorang akan sampai dia tega memprotes Al-Qur'an, ya. Tentunya seorang muslim mukmin kita hanya sami'na wa ata'na. Sama halnya kisah yang tidak kalah menyentuh adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya yang kafir. Kalau Nabi Nuh siapa? Istri dan anaknya. Yang Allah abadikan dalam surat Hud itu bagaimana percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ya, dan kita merasakan, kita atau sebagian kita punya istri.
Tapi kecintaan seseorang kepada anak itu, ikatannya itu luar biasa, ya. Kenapa? Darah daging. Kalau istri, maaf misalnya, seseorang bisa nggak berpisah dengan istrinya? Bisa, cerai itu bisa. Kalau anak bisa nggak dicerai? Nggak ada ceritanya, ya. Namanya anak itu tetap anak sudah. Nah, mari kita sedikit coba bayangkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu menyeru kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ketika Nabi Nuh sudah diperintahkan naik kapal, semuanya naik kapal, orang beriman naik kapal, maka air itu apa? Semakin tinggi, semakin tinggi. Nabi Nuh lihat anaknya. Kalau istrinya nggak diceritakan. Nabi Nuh lihat anaknya. Maka dipanggil anaknya, ya bunai, wahai anakku sayang. Dipanggil dengan kata yang lembut. Irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu ikut bersama orang-orang kafir itu. Akan tetapi apa jawaban sang anak yang durhaka ini, anak yang kafir? Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Enggak, aku akan cari gunung yang tinggi yang bisa menghalangi aku dari air ini. Milih enggak ikut bapaknya, ya. Memilih apa? Memilih berada dalam kekafirannya, karena yang masuk naik kapal itu orang mukmin, ya. Dan alangkah banyaknya sejarah seperti ini berulang. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari berpisahnya kita dengan keluarga atau salah satu dari keluarga besar kita dengan sebab apa? Iman. Kalau berpisah cuman gara-gara meninggal, ya demikian kita semua meninggal. Tapi kalau berpisah karena apa? Karena iman, karena agama, wah itu nggak akan ketemu sudah. Nauzubillah min dzalik. Maka akhirnya apa? Anaknya Nabi Nuh nggak mau naik sampai wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka Nabi Nuh mendapati ketika anaknya nggak mau naik, maka ada apa? Ombak besar yang menelan, menghalangi antara keduanya. Sudah, anaknya itu tenggelam. Kira-kira ya perasaan seorang bapak, dan Nabi Nuh seorang bapak, Nabi Nuh juga manusia, ya. Makanya meskipun beliau Nabi, ketika anaknya mati masih berusaha, ya, berusaha untuk apa? Untuk memintakan, wahai Allah, inna bni min ahli, ya Rabbi inna, wa qala Nuhur Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Allah, sesungguhnya anakku ini termasuk bagian dari keluargaku, dan janjimu itu benar, dan engkau adalah pemutus yang paling adil. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu. Dia itu bukan keluargamu, karena dia bukan amal, atau dia bukan merupakan amalan atau tidak memiliki amalan soleh. Orang kafir, orang kafir, ya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu meminta kepadaku hal-hal yang kamu nggak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kamu wahai Nuh, jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang bodoh, yang jahil. Maka Nabi Nuh apa? Ya, berlindung pada Allah. Aku berlindung padamu ya Allah dari aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, itu bukankah itu sebuah kisah yang menyentuh bagaimana Nabi Nuh, darah dagingnya sendiri, dari air maninya sendiri, seperti itu nasibnya. Nah, kita coba bawa kepada Nabi Muhammad SAW secara ilmiah, ya, maksud secara ilmiah memang demikianlah apa adanya. Ibu Nabi Muhammad SAW itu ya mati kafir. Sudah. Bapaknya bagaimana? Bapaknya mati kafir. Sudah. Pelajaran yang penting bagi kita adalah bagaimana supaya kita ini jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita itu kemudian apa? Mati dalam keadaan
kafir. Itu pelajarannya. Bukan kemudian apa, malah kita ya protes atau tidak terima pada hal-hal yang memang sudah demikian faktanya. Wong Nabi saja sudah legowo ketika apa? Ketika mendapati bahwa memang demikianlah bapaknya itu di neraka dan ibunya pun dilarang oleh Allah untuk dimohonkan ampun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kemudian penulis mengajak kita untuk sedikit membayangkan bagaimana kejadian ketika itu. Ya, bayangkan ketika pulang dari safar dari Madinah, ya, kemudian berada di tempat yang namanya Abwa. Abwa itu ke Makkah juga jauh, ke Madinah juga jauh. Disitulah ibunya itu meregang nyawa. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mau tidak mau ya di situ juga. Kalau misalnya di Mekah, maka bisa saja paman-pamannya sudah, kamu gak usah lihat, disingkirkan. Atau kalau misalnya di Madinah, paman-paman dari jalur ibunya pun bisa mengalihkan perhatiannya. Nah, ini enggak. Kenapa? Nah, itulah apa namanya, hikmah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan bapaknya, pada umur 6 tahun sudah harus ditinggal oleh ibunya. 6 tahun itu kalau di kita itu sudah masuk SD atau belum, Pak? Belum bisa ya? Apa? TK, nah, TKB. Ya mungkin juga ada yang SD. Ya bayangkan aja SD kelas 1. Tidak punya bapak, nggak pernah ketemu bapaknya, dan ibunya pun apa? Meregang nyawa, dia yang lihat. Ya. Nah, apa hikmah di antara hikmah-hikmah yang terselip di balik peristiwa ini? Hikmahnya di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mewasiatkan tentang masalah anak yatim, ya, beliau ketika menyampaikan seputar anak yatim, beliau mengatakan misalnya dalam hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan orang yang mengkafil, mengurusi anak yatim itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari penunjuk. Beliau menyampaikan seperti ini dengan emosional. Maksudnya emosional, beliau itu merasakan anak yatim itu kayak gini loh. Ya, saya itu ngerti perasaannya. Mungkin ada di antara kita yang ya seperti saya. Allah karuniakan misalnya sampai sekarang orang tua masih ada. Ada di antara kita yang sudah ditinggal orang tua sejak kecil sebelum balik. Ya maaf kalau sudah tua, orang tua meninggal, bukan lagi namanya anak yatim. Karena anak yatim itu definisi syar'inya adalah man mata abuhu dunal bulugh. Seseorang yang bapaknya itu mati dan dia belum sampai umur balik. Belum sampai balik. Balik itu apa? Dewasa. Dewasa itu apa patokannya? Patokannya kalau laki-laki diantaranya dengan ihtilam. Kalau laki-laki. Wanita juga bisa ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Karena wanita juga punya air mani. Satu. Itu dari sisi apa? Ihtilam. Kemudian kalau wanita ada ciri khusus yang tidak dimiliki laki-laki, yaitu apa? Haid. Kalau laki-laki ada yang haid, wah itu nanti viral. Yang jelas itu wanita. Nah, kalau misalnya umur umpamanya sampai 15 tahun belum juga ihtilam, maka para ulama mereka membatasi, pokoknya kalau sudah 15 tahun sempurna, 15 tahun hijriyah ya Pak, bukan 15 tahun masehi. Artinya sudah tuntas itu 15 tahun, itu sudah dianggap sebagai orang dewasa. Meskipun mungkin, tapi ini jarang. Meskipun kalau wanita ya belum haid, kalau laki-laki belum mimpi basah, ya. Itu sudah dianggap apa? Dewasa. Sehingga ya, kalau misalnya kita lihat anak yatim, panti asuhan anak yatim, tapi kok isinya mahasiswa, itu namanya bukan anak yatim. Ya, bukan lagi anak yatim, mungkin mantan yatim.
Dulunya anak yatim, selepas dia dewasa sudah tidak lagi menjadi anak yatim. Demikian juga Nabi SAW ketika menasihatkan kepada seseorang yang merasakan kerasnya hatinya. Hatinya itu begitu keras. Apa kata Nabi? Ya, terapinya imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Ya. Jadi ada seseorang mengeluhkan, kok hati saya itu keras. Maka Nabi memberikan tips dan terapi. Terapinya apa? Usaplah kepala anak yatim. Ya. Kenapa kok kepala anak yatim? Dan kenapa diusap? Dikarenakan seorang anak yatim yang dia ditinggal bapaknya, ya, dan bapak tidak sama dengan ibu. Kalau ditinggal bapak, dan memang laki-laki kita tahu berbeda dengan wanita. Ya mungkin kita ngerasa juga di rumah kan. Anak kita ini kadang-kadang ya dikasih tahu ibunya sekali dua kali suruh belajar, kadang suruh sholat, suruh bangun pagi. Waduh. Ya, istri kita misalnya abang lu. Nah, tapi begitu dengar deheman bapaknya aja. Nah, bapaknya ini sudah apa? Deheman bapaknya itu kayak apa? Kayak langsung masuk tuh. Set. Langsung apa? Bangun. Atau misalnya disuruh belajar macam-macam. Nah, itulah bedanya antara bapak dan ibu. Ya. Sehingga kalau seseorang anak ya ditinggal mati bapaknya, kita bisa bayangkan pasti dia akan apa? Membutuhkan kasih sayang ala bapak. Bapak kan kalau sayang kan beda caranya kan kadang-kadang, ya kan? Pakai apa? Pakai dimarahin, ya. Bahkan kadang pakai dipukul. Dan memang boleh memukul asalkan apa? Pada batasannya. Jadi itulah bentuk gaya kasih sayang seorang bapak. Ketika seorang anak kehilangan itu, maka dia akan mencari itu. Sehingga ketika ada seseorang yang kemudian mengusap anak yatim kepalanya, maka dia akan merasakan, oh saya itu ada yang memperhatikan, ada yang memberikan kepedulian kepada saya. Nah, itu manfaat bagi si yatim. Manfaat bagi kita yang mengusapnya itu akan melelehkan hati yang beku dan keras, ya, hati yang beku dan keras. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya tentang masalah anak yatim itu beliau menyampaikan hal tersebut dengan penuh penghayatan tentang apa arti kata yatim. Saya pribadi dan mungkin sebagian dari jamaah itu ya cuma bisa baca anak yatim, tapi tidak merasakan seperti apa sih anak yatim. Karena apa? Ya karena Allah kehendaki misalnya orang tua kita masih ada. Ya. Kalau orang tuanya kabur gimana Ustaz? Bapaknya kabur. Kalau bapaknya masih ada itu bukan anak yatim. Ya, kalau kabur Pak ya. Karena masih ada definisi anak yatim tadi meninggal, wafat meninggal, dan dia masih kecil. Selesai pembahasan bab atau pembahasan yang ketujuh seputar wafatnya ibunda Nabi Muhammad SAW Aminah. Kita lanjutkan pada pengasuhan kakek, yaitu Abdul Muthalib serta pamannya. Nah, setelah ibunya meninggal, ya, maka tidak ada lagi yang mengasuh kecuali kakeknya, karena bapaknya sudah meninggal ketika Nabi SAW belum dilahirkan. Kemudian ibunya meninggal ketika Nabi SAW umur 6 tahun. Maka pengasuhan berpindah kepada kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib seorang yang disegani di Mekah, tokoh besar Mekah, dan sudah kita singgung seperti apa di antara torehan prestasi Abdul Muthalib. Di antaranya apa? Pada pertemuan yang awal-awal itu, udah lama, berapa bulan yang lalu pokoknya. Abdul Muthalib itu apa? Yang menemukan kembali sumur Zam-Zam setelah sebelumnya tertimbun, ya, dan tidak diketahui. Nah, Abdul Muthalib yang menemukan. Demikian juga dia orang yang dermawan, Abdul Muthalib.
Nah, Abdul Muthalib ini setiap pagi, setiap hari dia dikelilingi oleh anaknya. Dia punya tempat khusus, tempat duduk khusus yang di situ dia duduk untuk kemudian anak-anaknya menunggu semuanya. Menunggu apa? Menunggu wejangan, menunggu titah dan perintah dari bapaknya. Ingat, orang Arab jahiliyah mereka itu sangat mengagungkan namanya bapak. Ya. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih bocah, ya, beliau itu datang langsung duduk di tempat duduk yang biasa diduduki oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang pembesar kota Mekah, yang anaknya sendiri itu tokoh-tokoh Mekah itu nggak ada yang berani duduk di situ. Nah, ini Nabi SAW berani duduk di situ, ya, sampai paman-pamannya itu berusaha untuk mencegah dan menarik, nggak boleh. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, ternyata ketika Abdul Muthalib melihat seperti itu, ya, dia mengatakan, biarkan cucu saya, biarkan anak saya, karena anak juga cucu. Ini anak akan jadi orang besar. Nah, kata siapa? Abdul Muthalib. Dan kita tahu yang ngasih nama Muhammad siapa? Abdul Muthalib juga. Nama yang aneh ketika itu. Ya, karena tidak apa? Tidak lazim, tidak umum. Seseorang pembesar kok namanya itu tidak pernah sebelumnya ada yang punya nama begitu. Biasanya apa? Namanya muter-muter orang Arab itu. Nama anak seperti nama bapak atau seperti nama kakeknya, muter-muter begitu. Nah, tidak lama kemudian Abdul Muthalib, ya, meninggal ketika Nabi SAW itu berumur 8 tahun. Cuman 2 tahun saja. 2 tahun Nabi itu diasuh oleh kakek, yaitu Abdul Muthalib. Maka pengasuhan Nabi SAW semenjak umur 8 tahun akhirnya berpindah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah saudara sebapak dan seibu dari Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain sama bapak beda ibu. Abu Thalib inilah yang nanti akan mengasuh Nabi, mengurusi Nabi itu sampai puluhan tahun lamanya. Jadi semenjak Nabi itu berumur 8 tahun sampai Nabi SAW berumur 50 tahun. Berarti kira-kira berapa tahun? 42 tahun. 42 tahun Abu Thalib itu menjaga wasiat dari bapaknya yang bernama Abdul Muthalib. Untuk apa? Nih, anak saudaramu dijaga, ya. Maka Abu Thalib meskipun dia seorang yang fakir, orang miskin, nggak punya harta banyak, anaknya banyak, dia benar-benar menjaga wasiat. Abu Thalib itu disebutkan dia kalau makan, dia selalu nyari Nabi Muhammad. Mana Muhammad? Kita nggak makan kecuali setelah Muhammad apa? Datang. Seperti itu. Demikian juga disebutkan fakana la yanamu illa indah. Abu Thalib itu tidaklah tidur melainkan di sisi Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjaga. Ketika pergi dari Mekah misalnya untuk bersafar, misalnya nanti di waktu rihlah yang akan kita sebutkan kurang lebih 1 atau 2 bab lagi, pergi untuk satu urusan, maka pasti diajak. Nah, demi apa? Demi menjaga wasiat dari Abdul Muthalib. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Sebelum kita masuk pada bagian yang ketiga nanti, setelah Nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan akhirnya Abu Thalib ini mati, maka ya kita sedikit renungkan bahwa Abu Thalib itu ujungnya, akhirnya adalah mati kafir. Mati dalam keadaan apa? Kafir. Dan dia termasuk penghuni neraka selama-lamanya. Iya, penghuni neraka selama-lamanya. Meskipun 42 tahun dia telah berkorban segalanya untuk Nabi, totalitas dia berikan untuk Nabi, tapi ada satu yang enggak ada. Ada satu yang tidak dimiliki Abu Thalib. Apa itu, Pak? Dia tidak punya iman. Dah,
dia tidak punya syahadat, dia nggak punya tauhid, dia bukan orang Islam. Sehingga sia-sia sajalah pengorbanan Abu Thalib yang luar biasa itu. Tidak ada orang yang menemani Nabi dan berkorban untuk Nabi lebih besar ketimbang Abu Thalib, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam kisah-kisah selanjutnya. Ya. Sehingga mari kita syukuri nikmat iman ini. Mari kita benar-benar syukuri nikmat Islam. Seseorang muslim pasti masuk surga. Seorang mukmin meninggal dalam keadaan imannya, dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Meskipun mungkin ada di antara mereka yang kemudian terjilat neraka, dan kita berlindung pada Allah dari masuk neraka atau dicicipkan neraka, naudzubillah min dzalik. Tetapi seorang mukmin muslim pasti masuk surga, pasti masuk surga. Ya. Apapun yang dia lakukan di dunia, sepanjang dia masih seorang muslim mukmin, ya, meskipun dia bergelimang dengan dosa besar selain syirik tentunya, selain kufur, maka dia pasti masuk surga. Lihat bagaimana berharganya Islam yang Allah anugerahkan kepada kita sekarang ini. Bahwa pengorbanan Abu Thalib yang sedemikian hebat itu nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memiliki Islam dan iman. Oleh karenanya, marilah kita syukuri nikmat Islam dan iman. Kita jaga betul. Gimana caranya? Ya, kita pelajari Islam. Kita mencintai agama kita ini. Di antaranya dengan menghadiri seperti ini, kajian-kajian, sehingga kita kenal Nabi kita. Demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak, pada keluarga kita. Kita teladanilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu mau meninggal, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihissalam ketika hendak meninggal itu memanggil anak-anaknya. Ini dipanggil semuanya. Enggak ngomongin macam-macam. Yang ditanyakan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Kalian itu akan menyembah apa setelah saya mati? Nah, jadi yang ditanya masalah agama. Dalam surat Al-Baqarah tadi, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, wasiatnya Nabi Ibrahim itu, wahai anakku, sesungguhnya Allah sudah memilih untuk kalian agama Islam ini. Fala tamutunna, janganlah kalian sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dah. Karena kalau matinya itu dalam keadaan bukan Islam, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, gimana? Ada nggak orang murtad, Pak? Banyak ya. Ya. Di berita juga banyak, yang tokoh juga ada. Kita kalau melihat seperti itu tuh, ya, kita yakini bahwasanya pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah ketidakpedulian seseorang terhadap Islam itu. Ketika seseorang itu tidak menganggap Islam itu satu hal yang berharga, yang harus dijaga, harus dipedulikan, maka nikmat itu Allah akan cabut, sehingga hati seseorang itu Allah akan simpangkan. Doa orang-orang beriman itu kan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami petunjuk. Kita tiap sholat bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Islam. Kita sudah Islam, kok disuruh minta ihdinas siratal mustaqim terus? Ya, maksudnya adalah supaya kita juga istiqomah di atas Islam sampai wafat. Insya Allah nanti pada penjelasan, pada waktunya atau pada tempatnya kita akan lebih dalami tentang kisah Abu Thalib dan juga pengorbanannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada mabhath yang ke-8, pembahasan atau bab yang ke-8. Nabi menggembala kambing. Ya, menggembala kambing. Di sini penulis ingin menyebutkan sekelumit dari kisah Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi itu menggembala kambing. Telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda,
Ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidaklah ada seorang nabi pun melainkan dia menggembala kambing. Mereka mengatakan, para sahabat, wa anta ya Rasulullah, Anda juga pernah menggembala kambing? Qal, na'am, ya saya pernah menggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qarariti li ahli Makkah. Aku dahulu pernah menggembala kambing dengan upah sekian pecahan ya, emas atau dinar milik orang penduduk Mekah. Dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh di sini Imam Muslim, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersama para sahabatnya melewati suatu tempat yang bernama Marru Zahran. Kemudian kami para sahabat sedang berburu atau mengambil kubas. Kubas itu semacam akar dari atau semacam ya akar dari pohon yang namanya pohon arak yang biasa kita kenal dengan siwak itu. Siwak itu asalnya begitu. Nah, maka Nabi mengomentari mengatakan alaikum bil aswadi minhu. Cari yang hitam ya. Nah, kira-kira gitu. Carilah yang hitam. Maka mereka heran. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam. Kayaknya Anda ini pernah menggembala kambing ya, pengalaman ya. Kalau misalnya nyari akar pohon arak itu nyari yang warna hitam. Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha." Memang demikianlah, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti dahulunya menggembala kambing. Nah, apa hikmah di antara hikmah-hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan semua Nabi itu menggembala kambing? Ya, kita lihat di Al-Quran itu apa? Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan punya tongkat, ya kan? Tongkat yang beliau itu gunakan untuk apa? Untuk ya membantu ketika jalan. Qala wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami. Ya. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Jadi apa kata Allah SWT di surat Thaha? Apa kata Allah? Apa itu yang ada di tangan kananmu? Ini tongkat saya yang saya gunakan untuk jalan dan saya gunakan untuk menggembala ghanami, kambing. Ya, menggembala kambing. Nah, ini menunjukkan Nabi Musa juga seorang penggembala dan semua nabi demikian. Semua nabi demikian. Apa hikmahnya? Al-hikmatu, sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar ya tentang hikmah masalah ini, an yahsula lahumut tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallifunahu minal qiyami bi amri ummatihi, agar mereka mendapatkan latihan untuk menggembala kambing tadi sebelum mereka akan dibebani untuk menggembala atau mengurusi urusan umatnya. Nah, ada apa dengan kambing? Kebetulan saya pribadi juga dari kecil sudah di kota, sekolah juga di kota, nggak pernah merasakan alam pedalaman. Ya kalau sini pedalaman, tapi ya tidak ini juga ya. Maksudnya yang alam-alam seperti alam badui. Ya. Ada yang pernah menggembala kambing, Mbak? Maaf ya. Pengalaman. Menggembala itu bukan ini loh, Pak, bukan peternak loh, beda. Kalau menggembala itu ngangon bahasanya, ngangon. Kambing dilepas itu kan. Nah, kalau misalnya bapak-bapak lagi sepedaan tuh, ya kan ke arah yang Sodong ke sana tuh. Kalau sore itu kan kadang itu sapi, tapi kadang juga ada tuh yang menggembala kambing itu. Jadi kambing dilepas, diikutin kemana, waktunya makan ditungguin, nanti digiring segala macam untuk pulang, seperti itu. Kalau peternak yang ngarit, apa namanya ngarit itu? Yang ngarit ya kan, ngarit. Terus apa? Kambingnya ditaruh di kandang. Itu bukan penggembala namanya, itu peternak. Ya. Nanti kalau urusan zakatnya juga beda itu hitungannya. Ya, hitungan berbeda. Yang jelas menggembala itu bukan seperti itu. Apalagi yang apa? Pakai makan
pakai pakan apa namanya, fermentasi, udah jadi makanannya. Tinggal itu namanya bukan penggembala. Penggembala itu yang ya seperti itu, kemana-mana. Sudah adzan Pak ya, insya Allah kita lanjut. Nanggung nih Pak, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi baru adzan. Nah, jadi agar mereka menjadi seorang dai yang sukses dalam dakwah mereka, maka mestilah mereka sebelum menjalankan tugas tersebut, hendaknya mereka itu memiliki pengalaman dalam hal ini apa? Terhadap kambing ya, disebutkan bahwa kambing itu macam-macam ya. Kambing itu macam-macam tabiatnya, demikian juga apa? Keinginannya, demikian juga kemampuannya. Ya seperti kita juga, kita ini macam-macam. Nah ini kalau ini kambing, cuman apa? Latihan. Jadi ada di antara kambing-kambing tersebut yang mereka ini ya memiliki karakter yang tidak sama dengan teman-temannya. Ada yang susah diatur, ya kan? Ada yang dia ini suka mengganggu yang lain. Ada yang dia misalnya ingin melompat ke tempat yang tinggi tapi tidak mampu. Maka seorang penggembala itu dia harus bisa memahami apa-apa yang ada pada kambing. Oh, yang ini memang agak bandel. Sekali lagi saya di sini hanya mensarikan karena saya tidak mengalami langsung. Tapi nanti silakan tanya kepada bapak-bapak atau siapapun yang pernah gembala. Pak, saya mau nanya Pak, suka dukanya menjadi seorang penggembala. Pasti ini ceritanya, kurang lebihnya begitu ya. Sehingga ada di antara kambing itu yang pengennya macam-macam, ada juga yang punya keterbatasan ya, lemah ya, apa namanya, pincang dan yang lainnya. Maka seorang penggembala dia harus memahami, tidak bisa kemudian apa? Menyikapi dengan sikap strength begitu. Satu model tidak bisa, yang ini harus dibeginikan, yang itu begini. Seperti halnya Nabi SAW nantinya dalam dakwah kita akan lihat bagaimana Nabi itu kadang bersikap apa kepada orang itu ya basa-basi. Ada juga yang disikapi Nabi dikerasin sama Nabi, padahal apa, ini orang dekat ya. Ada lagi yang sama Nabi ya dibiarin dulu lah, kayak orang-orang munafik. Nabi itu tahu ini musuh, tapi apa, sikap Nabi itu. Nah itu yang kita pelajari. Gunanya buat apa? Bagaimana kita di dalam masyarakat, hidup bermasyarakat itu kita bisa apa ya, bahasa ini ngemong. Nah, mungkin bapak-bapak yang pernah jadi RT atau ada yang Pak RT ya? Oh Pak RT ya. Apa? Oh Pak Ang ya. Pak Ang. Oh Pak RT Pak ya. Insya Allah. Ya. Kan beda-beda Pak orang Pak ya kan. Wah ya. Senyumannya itu meskipun pakai masker itu menunjukkan mengiyakan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dan kisah kita terhenti pada Pak RT. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambahkan ilmu dan membuahkan amal soleh. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.